Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Jadi welcome back again di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 23 Februari 2025. Teman-teman, hari ini hari Minggu ya, nggak terlalu banyak sentimen dari makroekonomi. Mungkin pergerakan market juga nggak akan terlalu banyak gerak karena volume perdagangan yang cenderung turun. Kita akan bahas dari beberapa news yang akan kita dapetin untuk minggu depan. Oke, mulai dari besok, tanggal 24 Februari akan ada rilis data CPI and Core CPI Inflation Uni Eropa. Ini akan rilis datanya jam 5 sore. Hati-hati buat teman-teman karena akan cukup volatil. Ya, jadi ya itu rilis data penting. Kemudian di hari Selasanya kita akan dapat rilis data penting yaitu Consumer Confidence dari Amerika Serikat jam 10 malam. Lanjut tanggal 26 hari Rabu kita akan dapat rilis data crude oil inventory dan juga new home sales atau penjualan rumah baru untuk Amerika Serikat. Ini rilis datanya sama-sama di jam 10 malam. Hari Kamisnya kita akan dapat rilis data penting yaitu jobless claim ya, dan juga core PCE prices dari Amerika Serikat. Rilis data yang sangat-sangat penting dan mungkin saja akan mempengaruhi kondisi dari market. Selain itu juga ada Vice Chairman Barr akan speech dan juga member FOMC Bowman akan speech juga di hari Kamis. Gitu. Kemudian di hari Jumatnya akan ada rilis data PCE Price Index dan juga PCE Prices. Jadi ini rilis data terkait dengan PCE Inflation. Hari Jumat tanggal 28 Februari akhir bulan, teman-teman. Itu sih, setelah itu kita akan masuk ke bulan Maret. Jadi nggak terasa ya, bulan Februari ini tinggal seminggu lagi. Ekspektasi kita market bisa bullish, tapi kita masih sedang menunggu kapan market akan recover. Sangat disayangkan sekali momentum di bulan Februari ini belum terjadi impact dari di awal bulan Februari ini. Kita banyak dapat sentimen dari makroekonomi dan juga geopolitik, khususnya dari kebijakan Donald Trump terkait dengan pajak kemarin. Gitu, jadi kondisinya seperti ini untuk market. Teman-teman, kita akan bahas market dan juga gimana kondisi dari technical analysis lebih detail ya di Zoom meeting tanggal 25 Februari hari Selasa jam 3 sampai 4 sore. Teman-teman, jadi buat teman-teman yang punya waktu, yang mungkin ya pengen join, pengen sama-sama discuss ya, pengen belajar juga bisa join ya. Nanti aku akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya, tidak harus daftar exchange apapun ya. Jadi ikutin aja teman-teman, registrasi dulu, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Kita 1 jam akan membahas gimana kondisi dari market ya, dari sudut pandang makroekonomi dan juga teknikalnya. Sembari teman-teman bisa belajar market future di sana ya. Apalagi kita prepare bila mana nanti worst case scenario terjadi, andai kata Bitcoin justru masuk ke bear market atau altcoin masuk ke bear market, gimana kita bisa mengantisipasi itu dan memanfaatkan momentum yang ada gitu. Jadi feel free untuk join. Oke, kita akan bahas dari ETF ya. Kemarin kita sudah sempat bahas juga ETF masih minus, arus keluar masih sedang terjadi, terutama dari produk Bitcoin dan Ethereum Spot ETF. Gitu. Jadi ya untuk akumulasi ETF saat ini masih belum terlalu interesting. Berita kebanyakan masih membahas terkait dengan kasusnya Bybit yang kemarin kena hack. Ya, dikabarkan Bybit mendapatkan banyak sekali dukungan dari beberapa exchange dan juga beberapa project lain. Seperti itu. Jadi ini menurut saya cukup menarik sih. Kenapa? Karena ekosistem kripto ternyata solid banget. Ya kan, ketika satu exchange kena masalah, ternyata ini disupport oleh banyak project lain, banyak exchange lain yang dengan senang hati memberikan dukungan untuk Bybit yang kemarin kena tekanan. Ini bikin kita melihat bahwa oh ternyata di balik persaingan bisnis, ya kan, exchange-exchange ini juga ternyata punya solidaritas yang baik. Seperti itu. Dan menurut saya ini bisa memperkuat sih kepercayaan publik terkait dengan ekosistem kripto, ekosistem blockchain, industri yang kita sedang bangun saat ini. Gitu. Dari Benzu sendiri, yaitu co-founder dan CEO dari Bybit, itu mengatakan atau mengucapkan terima kasih untuk beberapa
platform ya seperti Antalpa Group, kemudian juga ada BitGet, ada Pionic, Maxi, kemudian Soso Value, Solana, Ton Blockchain, Blockchain Uni Emirat Arab, kemudian beberapa proyek lain seperti Tether juga ini sama-sama mendapatkan thanks dari Benzo. Seperti itu. Jadi menurut saya ini berita yang bagus nih karena solidaritas ya solid lah untuk ekosistem kripto yang sedang dibangun bersama-sama ini. Nah, ada juga nih sebuah apa yang namanya skenario apa yang dilakukan oleh hacker terkait dengan Ethereum ya yang nilainya itu sampai 1,4 billion US dollar yang dicuri ya oleh Lazarus Group. Jadi dipetakan oleh Eric Wald. Jadi kabarnya ya dana yang mereka dapetin dari hasil menjarah atau dari hasil hacking oleh Lazarus Group dari Korea Utara ini itu nggak bisa di-convert lewat jaringan dari Ethereum. Ya, dia nggak bisa, apa yang dia lakukan, akhirnya dia swap ke jaringan Bitcoin. Apa yang kita bisa pelajari, ternyata validator Ethereum sekuat itu. Ketika mereka mendeteksi ada sesuatu yang salah, ada hacker yang terjadi atau ada pencurian yang terjadi, ternyata validator Ethereum ini bisa berperan untuk tidak meloloskan transaksi tersebut atau menjegal transaksi tersebut. Sehingga para hacker akhirnya mencari blockchain lain yang bisa digunakan untuk convert dan juga likuidasi dana yang berhasil mereka curi tersebut. Dan pilihannya kemana? Justru pilihannya ke Bitcoin, teman-teman. Jadi ini cukup menarik sih apa yang dilakukan oleh Lazarus Group, yaitu swap ya Ethereum yang mereka curi ke jaringan dari Bitcoin. Impact-nya apa? Ya impact-nya mereka bisa untuk likuidasi ke ASEAN Exchange. Karena ASEAN Exchange ya secara regulasi mereka cenderung belum seketat Uni Eropa ataupun Amerika. Gitu. Akhirnya ya dilikuidasi juga ke ASEAN Exchange dan mereka baru bisa bawa lari. Tapi ini kabarnya prosesnya akan memakan waktu sampai setahun. Jadi Lazarus Group yang curi dana cukup banyak itu, dia nggak serta-merta bisa likuidasi semuanya. Gitu, dia akan alihkan ke beberapa wallet, disebar sehingga sulit untuk dideteksi oleh validator yang ada, sehingga mereka bisa ya mendapatkan dananya secara bertahap. Gitu. Ternyata sekomplit itu, sekuat itu ekosistem dari blockchain yang ada. Sehingga para hacker pun meskipun kelihatannya enak banget ya mereka curi dana, tapi ternyata mereka nggak segampang itu menjual atau melikuidasi aset hasil curian mereka. Ternyata mereka harus putar otak juga nih hacker ini untuk pencairan dananya. Jadi ini ya menurut saya good point lah, especially untuk Ethereum blockchain yang sangat kuat, yang sangat ketat dan sangat-sangat aman ya, dan ya membuat apa namanya para hacker ini juga kesulitan seperti itu. Ya kesulitan bukan berarti nggak bisa ya, tapi ya ada aja caranya. Cuman caranya tuh nggak segampang, nggak lurus lah caranya gitu, teman-teman. Bybit dikabarkan juga memberikan sayembara bagi mereka yang bisa untuk merecover ya, merecover hasil curian yang terjadi kemarin. Ada hadiah sampai 10% dari Bybit yang akan diberikan untuk siapapun yang bisa mengembalikan dana yang ya kira-kira ya sekitar 140 juta US dollar yang akan mereka berikan gitu kepada orang-orang yang berhasil mengembalikan dana 1,4 miliar ya dari hasil curian kemarin gitu. Jadi ini ya bagus sih untuk para orang yang memang sangat-sangat canggih ya, yang bisa melakukan recover dana tersebut gitu. Tapi itu good point lah, upaya yang baik dari Bybit. Bybit aman teman-teman dari hasil apa namanya investigasi kemarin ya kan. Bybit dinyatakan masih aman karena mereka punya reserve yang cukup banyak, jadi jangan khawatir untuk teman-teman. Tapi memang impact dari hasil tekanan kemarin ya, serangan kemarin itu bikin tekanan jual pada exchange Bybit cenderung banyak investor yang melakukan withdraw baik itu ke wallet pribadi atau dia pindah exchange. Impact dari kejadian tersebut gitu. Nah, dari berita yang lain, Kyungju founder dari CryptoQuant ya, salah satu platform analisis, kemarin mengatakan all season semuanya berjalan lancar pada akhir tahun 2021 dan sekarang hanya koin-koin pilihan saja yang bakalan dipompa atau dipump.
Jadi Dior adalah hal paling penting untuk kita mendeteksi mana koin-koin yang punya potensi untuk rally ke depannya, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah sebuah sinyal awal potentially altcoin bisa mengalami kenaikan, tapi hanya dalam beberapa altcoin saja. Artinya altcoin season yang artinya banyak koin akan naik serempak itu mungkin tidak seperti itu. Tapi skenario-nya mungkin hanya akan segelintir token atau koin saja yang akan mengalami kenaikan. Maka dari itu, kalau teman-teman hari ini masih banyak hold koin, some coin ya, silakan teman-teman untuk pelajari lagi koin-koin tersebut. Artinya teman-teman cari informasi sebanyak-banyaknya. Lakukan do your own research ya, teman-teman. Perhatikan koin-koin yang kalian pantau, ada unlock token atau enggak, developingnya seperti apa, aliran dananya seperti apa, supaya teman-teman tahu nih project ini punya prospek atau enggak untuk pump di cycle kali ini gitu. Karena tidak semua koin bakalan rally. Nah, selain itu juga saham-saham Amerika Serikat kemarin juga pada rontok ya, saham-saham energi, kemudian juga teknologi itu rata-rata minus 1-2%. Itu beberapa data, kita akan coba lihat gimana kondisi dari market. Bitcoin overall kemarin mendapatkan pricing lagi ya, turun ke 95.000, sempat turun ke 95.000, tapi sekarang udah bounce back ke kisaran 96.000 dan so far masih aman. Bitcoin dominan syukurnya turun 2% untuk perdagangan kemarin. Beberapa altcoin mengalami kenaikan yang baik. WLD kemarin rally, Fed AI pelan-pelan mulai bangkit. Kemudian TKO, virtual, koin-koin AI ya, dan juga Mudeng yang sempat kena pressure udah mulai pumping. Ini merupakan sebuah indikasi apa yang dikatakan oleh Kyungju benar-benar nyata, di mana altcoin akan mulai rally, tapi mereka nggak akan naik secara bersamaan, gitu. Jadi ya semoga aja di fase kali ini teman-teman yang yang aktif trading ya kan, yang mungkin sempat sangkut tapi karena teman-teman masih punya keyakinan pada market dan melakukan DCA koin-koin yang benar, itu bisa kembali balik dana kalian atau kalau bisa profit ya teman-teman di cycle kali ini. Karena tentu saja market meskipun masih mendapatkan under pressure tapi selalu ada opportunity. Cuman jujur aja sih di fase kali ini opportunity-nya cenderung lebih kecil ya, resikonya cenderung lebih besar. Jadi harus banget teman-teman hati-hati, pintar-pintar melakukan money management yang baik. Bitcoin overall baik pergerakannya di weekly time frame pun juga kita masih create doji di minggu kemarin dan probably di minggu kali ini mungkin saja akan doji kembali sehingga membuat market cenderung slowing, bergerak tidak kemana-mana. Tapi good point-nya adalah andai kata kalau Bitcoin bisa ditahan sideways aja ya, syukur-syukur kalau bisa rally ya, itu akan menjadi sebuah bullish skenario. Tapi kalau dia bisa sideways saja bertahan di atas 92.000, saya cukup yakin kalau pergerakan Bitcoin masih akan punya peluang untuk rally ke depannya. Jadi ekspektasi pergerakannya mungkin akan seperti ini. Nah, seperti itu. And then dia bullish balik. Ya, karena kita saat ini sedang menghindari apa yang disebut sebagai double top gitu. Andai kata kalau dalam jangka waktu pendek pergerakan Bitcoin justru breakdown dari 92.000, nah itu adalah indikasi yang negatif. Teman-teman, double top tercipta sehingga pergerakan Bitcoin cenderung mengarah ke fase penurunan. Tapi kalau andai kata skenario-nya tidak seperti itu, pergerakan Bitcoin justru stabil, bertahan sideways di atas 92.000 dalam beberapa bulan, maybe itu sampai 2 bulan, take time ya. Ya, kita akan yakin kalau pergerakan Bitcoin akan punya peluang untuk create new all-time high baru gitu. Sehingga masih ada momentum untuk Bitcoin. Atau kalau skenario yang terakhir adalah skenario bullish, ya harusnya Bitcoin bisa melampaui area $100. Even dia bisa break area $108, $108.000, itu bakalan sangat-sangat kita nantikan untuk next movement. Ya, karena Bitcoin ini menjadi kunci. Bitcoin itu harus stabil atau naik untuk altcoin-nya bisa recover. Sebab kalau Bitcoin-nya drop, maka altcoin kemungkinan akan drop juga. Apalagi kalau Bitcoin dominance-nya naik tinggi, itu altcoin pasti down parah.
gitu. Makanya Bitcoin sangat penting. Itu sih teman-teman. Jadi untuk update kali ini sekian aja paling ya. Ingat ya, jangan lupa untuk join di live Zoom kita tanggal 25 Februari 2025 di hari Selasa jam 4 sampai jam 3 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat gitu. Jadi buat yang tertarik linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.